untuk perorangan, pelaku UMKM, perusahaan besar atau e-commerce. Tidak semuanya, ada empat-empatnya itu dia. Empat-empatnya ada ya. Empat-empatnya masuk semua. Menurut pengalaman, segmen pelanggan mana yang paling sering bisa jasa Indo Logistik, bisa dari usia atau pilihan dari yang di atas atau perusahaan? Kita nggak ada untuk target usaha apa namanya usia. Dia tidak ada. Kita yang penting targetnya itu pasar ya. Maksudnya pasar itu dari kalau perorangan misalkan UMKM masuk, perusahaan masuk minimal barang terbesar ya. Apa strategi pemasaran yang digunakan untuk menjangkau pasar yang lebih luas? Pemasarannya dengan langsung ke orangnya, langsung ke kantornya dia lah, kantornya customer. Iya. Selanjutnya ada siapa pesaing utama di sekitar logistik? Mereka Indo Logistik membedakan diri dari mereka. Apa yang bedain Indo Logistik sama logistik yang lain? Kan sih ada ekspedisi Ya, membedakan Indo Logistik dengan ekspedisi lain. Kita bergerak di kargo. Kargo itu barang-barang besar ya. Yang bisa diangkut sama mobil ya. Ya. Terus kalau mereka kan rata-rata barangnya kecil-kecil, kayak ini tahu kan, kayak parcel. Tapi berarti di sini yang kecil juga bisa? Bisa. Tahu yang besar-besar kayak begitu lah. Selanjutnya ada yang bikin Indo Logistik beda dari jasa pengiriman lain, misal kayak dari harga. Nah, di sini tuh harga per kilonya berapa sih ya Pak? Kita makanya karena barang besar kargo itu pasti harganya lebih murah daripada mereka. Iya. Pasti. Dan karena kita sistem pengirimannya bisa dengan 3 cara. Satu dengan lewat darat, dua lewat laut, ketiga lewat udara. Kalau mereka kan rata-rata lewat udara. Nah, jadi kita bisa ada 3 pilihan. Kemudian kalau harga yang darat dan laut itu pasti lebih murah, pasti. Terus kalau udara mereka saingannya lah. Karena kan kita semua rata-rata pada ngambil pesawat. Karena kenapa kita bisa di orang darat? Kita punya mobil sendiri. Jadi tadi kendaraannya apa aja yang dipakai? Rata-rata truk. Kalau di darat, Truk. Kalau laut kita pasti pakai. per kilonya berapa ya Pak? Darat Kilonya tidak sama. 9.000. Enggak, tergantung tujuannya misalkan dari sini Jakarta ke Bekasi ke Bogor jadi Jabodetabek lah. Itu harganya cuma 2.000 per kilo. Iya, cuma mereka pasti. Nah, terus kalau ke Medan atau kemana itu pasti harganya beda-beda. Kan 2.000. Nah, awal usaha tuh Bapak pakai modal sendiri atau pinjam bank? Kira-kira estimasi modal awal yang digunakan untuk mulai? Kita nggak pakai modal karena semua ya tidak pakai modal. Maksudnya modal cuma hanya pada waktu pendaftaran aja ya. Karena kita ini sistemnya orang ngirim kan harus bayar. Nah, pembayaran itu kita setorkan kembali ke kantor pusat, baru barang bisa dikirim. Jadi kita modalnya kecuali perdagangan, kita perlu modal beli barang. Kita kan nggak perlu jasa, jasa kita tidak bisa. Oke. Pengeluaran paling besar tuh biasanya buat apa sih Pak? Gaji atau sewa atau transportasi? bahan baku? Relatif ya. Kalau sewa kan tahu nggak. Oh iya. Kalau gaji kan enggak. Kalau di angkat antara gaji dengan sewa ya pasti bisa sewa. Tapi setahun bisa kita ukur. Kalau gaji bulanan kalau di setahun ya pasti lebih mahal, lebih besar. Kan dia bulanan. Jadi kalau diukur dengan setahun ya pasti. Kan ini pasti dari limbah-limbah plastik Pak. Banyak sih kan lem-lem ataupun apapun itu biasanya dibuang kemana atau kayak ada limbah antara logistik indah? Nggak ada, kita ini limbahnya semacam kayak limbah paling apa gimana? Karus juga nggak ada, karus kan orang dikirim semua. Berarti itu dalam packing gitu nggak Pak? Kadang-kadang ya kalau perlu orang packing, tapi nggak ada limbah yang besar iya. Nggak ada kan paling kalau semua kan ngirim udah siap semua tuh contoh. Ini kan udah siap semua, kita kirim, jadi nggak ada limbah. Karena masalah kayak pembayaran pelanggan telat atau barang rusak gimana caranya? Kalau pelanggan telat nggak mungkin ya Kak, tapi kalau barang rusak Barang telat, pelanggan kita nggak mungkin kalau dia, langsung dia bayar ya barang itu udah dikirim kan. Berarti barang rusak Pak. Barang rusak
pusat kita ngatasinya dengan klaim asuransi. Setiap pelanggan tahun ini kita klaim dengan asuransi, kita bayar dengan klaim asuransi, di cover oleh asuransi gitu. Bapak tuh punya berapa pegawai sih Pak total selama Bapak di cabang Di sini sih nggak banyak kita, orang bertiga gitu. Oh, satu itu bertiga udah termasuk sama bapak. Ya, Dua karyawan berarti untuk apa ya? di dalam itu kan udah terdaftar dalam pajak ya Pak. Jenis pajak apa yang Bapak bayar? saya bayar PPH pasal 25. Ada nggak sih Pak kerja bakti sosial yang dijalanin sama Indo Logistik kayak misal kasihnya dari pusat? Oh, CSR gitu. Iya. CSR ada itu di kolek-kolek. Dan kalau pusat itu biasanya apa Pak? Santunan atau apa? Santunan ini kan kalau nggak logistik ini sebagian besar di keuntungan dikembalikan kepada yatim. Jadi selain gaji, ada lagi nggak Pak karyawan misalkan BPJS atau bonus atau pelatihan? Ada. Kalau nggak pelatihan seminggu bisa 3 kali. Nah, terus bonus tahunan ada. Terus BPJS, ya. Belum. WP itu kita nggak ambil di pusat, terus juga bapaknya nggak pakai kendala hukum ya Pak. Jadi nggak ada. Terus juga aspek target dari logistik itu dipakai semua UMKM, perusahaan besar, menurut pengalaman mana yang sering dipakai jasa logistik ya itu nggak ada usianya, jadi nggak ada target usia, siapapun bisa ngirim, usianya muda tua, siapa pesaing memudahkan paling kitanya pakai kargo, makanya pakai dari barang-barang besar. Jadi sekilo jarak 2.000 kalau dia KG. Yang pengirimannya paling ya harga lebih unggul tuh. Di sini ada lagi aspek TPA. Mobil tadi udah dijelasin ya, mobil juga kepingin mobil. Pelatihan karyawan tadi udah dijelasin 1-3 hari. Iya sama itu 3 kali. Kendaraan yang dipakai truk. Teknologinya pakai komputer ya Pak. Terus pakai ini terus juga statusnya bisa dicek juga di sini kan ya Pak? Bisa, dicek, iya, bisa dicek, terus juga kendala teknis nggak pernah ya Pak? Nah, kalau kendala teknis, server down, Server down, ini sekali-sekali lah kalau memang. kalau paling yang ditonjolin banget masalah keuangan ini nggak pakai modal soalnya. Jadi dia kasih kirim ke pusat, nanti kita baru Berangkat barang. kayak gitu so. Terus juga pajak tadi ya pajak PPH PPH 23. Karena jasa kan? Iya. Masalah limbah nggak ada karena ini paling kayak cuma limbah kecil ya. Nggak ada limbah. Terus masalah kayak BPJS pribadi lah ya, pasti ada tahunan. Udah